Rekor lah. Rekor. Nah, ada. Jangan lari, Bang lah. Mulai kah? Kita kelompok 7, kelompok 8. Kelompok 7. Siapa nih? Kelompok berapa yuk kita yuk? 7. Yang ini kita kelompok 7. Yang UAS kelompok 8. Oh. Dah. Oh, iya. Langsung. Elo, lanjut. Udah. Ya, kasih kita mau lewat, Teh. Udah. Udah kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Misna dengan NPM 3062056052 dan Mirna dengan NPM 3062056206. Selanjutnya ada saya sendiri, Nur Hasanah, dengan NPM 3062056003, dan teman saya yang terakhir ada Sela Oktaviani dengan NPM 3062056145. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang bab 7, yaitu bahaya filsafat, dengan dosen pengampu Bapak M. Saupi MPD. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk slide pertama. A. Apakah sekularisme termasuk bahaya filsafat? Inti dari paham sekularisme menurut Al-Nabhani 1953 adalah pemisahan agama dari kehidupan atau Faslud bin Anil Hayah. Menurut Nasiwan atau 2003, sekularisme di bidang politik ditandai dengan 3 hal, yaitu yang pertama, pemisahan pemerintahan dari ideologi keagamaan dan struktur eklesiastik. Yang kedua, ekspansi pemerintah untuk mengambil fungsi pengaturan dalam bidang sosial dan ekonomi yang semula ditangani oleh struktur keagamaan. Yang ketiga, penilaian atas kultur politik ditekankan pada alasan dan tujuan keduniaan yang tidak transenden. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ada 3 kawasan penting yang menjadi sasaran perbaikan sekularisme, sebagaimana yang akan diungkapkan dalam bab ini. Yang pertama, pengaruh sekularisme di bidang akidah. Semangat sekularisme ternyata telah mendorong munculnya liberalisme dalam berpikir di segala bidang. Kaum intelektual Barat ternyata ingin sepenuhnya membuang segala sesuatu yang berbau doktrin agama. Al-Wajri 1997. Mereka sepenuhnya ingin mengembalikan segala sesuatu kepada kekuatan akal manusia. Al-Wajri memberi contoh penentangan para pemikir Barat terhadap paham keagamaan yang paling fundamental di bidang akidah adalah ditandai dengan munculnya berbagai aliran pemikiran seperti pemikiran maksimisme, eksistensialisme, Darwinisme, Freudianisme, dan sebagainya, yang memisahkan diri dari ide-ide metafisik dan spiritual tertentu, termasuk gejala keagamaan. Yang kedua, pengaruh sekularisme di bidang pengaturan kehidupan. Pengaruh dari sekularisme tidak hanya berhenti pada aspek yang paling mendasar atau akidah,
tersebut, tetapi terus merambat pada aspek pengaturan kehidupan lainnya, dalam rangka untuk menyelesaikan segenap persoalan kehidupan yang akan mereka hadapi. Hal itu merupakan konsekuensi logis dari ikrar mereka untuk membebaskan diri dari Tuhan dan aturan-aturannya. Sebagai contoh sederhana yang dapat dikemukakan penulis adalah sebagai berikut. A. Di bidang pemerintah. Dalam bidang pemerintahan yang dianggap sebagai pelopor pemikiran modern dalam bidang politik adalah Nicola Maxwell yang menganggap bahwa nilai-nilai tertinggi adalah yang berhubungan dengan kehidupan dunia dan dipersempit menjadi nilai kemasyhuran, kemegahan, dan kekuasaan belaka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mirna. B. Bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi muncul tokoh besarnya seperti Adam Smith yang menyusun teori ekonominya berangkat dari pandangannya terhadap hakikat manusia. Smith memandang bahwa manusia memiliki sifat serakah, egoistis, dan mementingkan diri sendiri. Smith menganggap bahwa sifat-sifat manusia seperti ini tidak negatif, tetapi justru sangat positif, karena akan dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan. C. Dalam bidang sosial, muncul pemikir besarnya seperti Auguste Comte, Herbert Spencer, Emil Durkheim, dan sebagainya. Sosiologi ingin berangkat untuk memahami bagaimana masyarakat bisa berfungsi dan mengapa orang-orang mau menerima kontrol masyarakat. Dari sosiologi inilah diharapkan peran manusia dalam melakukan rekayasa sosial dapat lebih mudah dan leluasa untuk dilakukan, ketimbang harus pasrah dengan apa yang dianggap oleh kaum agamawan sebagai ketentuan-ketentuan Tuhan. D. Bidang pengalaman agama. Dalam pengalaman agama pun ada prinsip sekularisme yang amat terkenal, yaitu paham pluralisme agama, prinsip kebebasan, yaitu negara harus memperolehkan pengalaman agama apapun atau dalam batasan-batasan tertentu. Prinsip kesetaraan, yaitu negara tidak boleh memberikan pilihan suatu agama tertentu atas pihak lain. Prinsip netralitas, yaitu negara harus menghindari diri pada suka atau tidak suka pada agama atau Audi 2002. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sheila Abdulghani. Selanjutnya, 3. Pengaruh sekularisme di bidang akademik. Di bidang akademik, rangka keilmuan yang berkembang di Barat mengacu sepenuhnya pada prinsip-prinsip sekularisme. Dapat dilihat dari kategorisasi filsafat yang mereka kembangkan yang mencakup 3 pilar utama pembahasan, yaitu Surya Sumantri tahun 1987, filsafat ilmu, yaitu pembahasan filsafat yang mengkaji persoalan benar atau salah, filsafat etika, pembahasan filsafat yang mengkaji persoalan baik atau buruk, filsafat estetika, pembahasan filsafat yang mengkaji persoalan indah atau jelek. Selanjutnya, yang B, bagaimana umat Islam seharusnya dan sekularisme. Perkembangan sekularisme di Barat ternyata tidak hanya berhenti di tanah kelahirannya saja, tetapi terus berkembang dan disebarluaskan ke seantero dunia, termasuk di dunia Islam. Seiring dengan proses penjajahan yang mereka lakukan, ide-ide sekularisme terus ditancapkan dan diajarkan kepada generasi kayak aku tak keluar. Lanjut. Ulangi gimana dari B.
Lanjut ya. Lanjutnya. Langsung B lah. B. Bagaimana umat Islam seharusnya dan sekularisme. Perkembangan sekularisme di Barat ternyata tidak hanya berhenti di tanah kelahirannya saja, tetapi terus berkembang dan disebarluaskan ke seantero dunia, termasuk di dunia Islam. Seiring dengan proses penjajahan yang mereka lakukan, ide-ide sekularisme terus ditancapkan dan diajarkan kepada generasi muda Islam. Hasilnya sungguh luar biasa. Begitu negeri-negeri Islam mempunyai kesempatan untuk memerdekakan diri, bentuk negara dan pemerintahan yang dibangun umat Islam sepenuhnya mengacu pada prinsip sekularisme dengan segala turunannya, mulai dari pengaturan pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya, termasuk tentunya adalah dalam pengembangan model pendidikannya. Umat Islam akhirnya memiliki standar junjungan baru yang lebih dianggap mulia ketimbang standar-standar yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Umat lebih mengukur segala kebaikan dan keburukan berdasarkan pada nilai-nilai demokrasi, HAM, pasar bebas, pluralisme, kebebasan, kesetaraan, dan lain-lain, yang kandungan nilainya banyak bertabrakan dengan Islam. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 7. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan. Jangan. Oke. Kayak apa tadi yuk? Ada apa-apa, karena dipotong, habis itu disambungkan lagi.